Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 6 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai dan menyapa kita dengan nama kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu hadir di tengah kami. Di saat kami lagi dirundung duka, Tuhan, semoga kami selalu peka akan kehadiran-Mu di tengah kami, agar kami selalu dengan tulus ungkapkan isi hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan menyertai dan menyapa kita dengan nama kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Maria Magdalena menangis di kubur karena tidak menemukan tubuh Kristus. Ia merasa bahwa segalanya hilang. Ia dirundung duka silih berganti. Sepertinya pikirannya sangat terganggu oleh situasi yang sedang dialaminya. Waktu malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Tuhan telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sepertinya dia tahu pasti bahwa ada yang memindahkan tubuh Yesus. Apa yang membuat Maria berpikir demikian? Pagi itu adalah hari ketiga sesudah kematian Yesus. Para rasul dan murid-murid Yesus masih ketakutan terhadap orang-orang yang menganiaya Yesus. Karena itu mereka menyembunyikan diri mereka dalam rumah. Hanya wanita saja yang berani keluar rumah. Maria masih sangat kecewa dengan para musuh Yesus. Kejengkelan, kemarahan, dan kebenciannya kepada orang yang menganiaya dan menyalibkan Yesus Kristus masih sangat kuat dalam hati dan pikirannya.
Kehilangan tubuh Yesus dari kubur membuatnya semakin sedih dan marah. Dalam pikirannya, tidak ada orang lain yang melakukan keburukan semacam itu selain musuh-musuh Yesus. Maria memproyeksikan kejengkelan, kemarahan, dan kesedihannya kepada orang lain. Kejengkelan yang ada dalam dirinya dilampiaskannya kepada orang lain. Kepada orang yang tidak dikenalnya pun ia berprasangka buruk, katanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." Pikiran negatif sungguh menguasai Maria. Ia mencurigai orang yang tidak bersalah. Yesus yang adalah Tuhannya disangkanya sebagai orang yang memindahkan tubuh itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita alami situasi seperti yang dialami Maria Magdalena. Di saat kita dalam keadaan penat, ditimpa kesulitan, kita sering berpikir pendek dan emosi kita pun sangat tidak stabil. Maria Magdalena adalah gambaran hidup kita manusia yang penuh kekurangan. Betapa sering kita juga mempersalahkan Tuhan, tetapi reaksi Tuhan selalu menarik. Dia tidak marah, tetapi kembali menyadarkan kita akan siapakah kita dan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu ada bersama kita dalam situasi apa saja. Dia selalu menyapa kita. Dia mengenal kita secara pribadi. Panggilan atau sentuhan personalnya terhadap Maria Magdalena menyadarkan Maria dari kebingungannya. Di saat Maria tahu bahwa itulah Tuhan, maka ia pun menyapanya, Rabuni. Maria tahu bahwa yang memanggilnya adalah gurunya. Selanjutnya, Maria ditugaskan Tuhan untuk menjadi utusannya, pembawa berita gembira kepada para rasul dan murid-muridnya, bahwa Yesus Kristus, gurunya, sudah hidup kembali. Satu berita gembira yang sangat luar biasa. Sungguh satu peringatan yang sangat menarik untuk kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam situasi apa saja, baik di waktu suka maupun duka. Tuhan sangat mengenal kita secara pribadi. Dia mengenal nama kita dan selalu memanggil kita dengan nama kita. Dia juga selalu menjadikan kita sebagai utusannya, pewarta kabar gembiranya. Selain itu, di saat kita panik atau dirundung duka yang sangat mendalam, tenanglah, kontrollah emosi kita dengan baik, agar kita jangan jatuh ke dalam penderitaan berlebihan. Berpalinglah kepada Tuhan. Dia selalu siap membantu kita. Dia mengerti apa arti penderitaan karena dia sendiri sudah mengalaminya secara pribadi. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu sabar dalam penderitaan, sensitif mendengarkan suara Tuhan, dan siap menjalankan tugas perutusan Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.